Saudaraku, salam bahagia, salam sejahtera untuk bangsaku Indonesia ini. Jadi pada video saya kali ini, saya akan mengulas yaitu tentang kejadian saat ini sangat luar biasa. Yang baru-baru ini viral, pertama Ade Armando juga sudah viral, dan sekarang lagi yang heran lagi tak lain tak bukan adalah seorang aparat yaitu polisi menyatakan bahwa begal apabila dibunuh kita akan kena kita akan dijadikan sebagai tersangka. Ini luar biasa lagi kawan, luar biasa. Jadi selama beberapa bulan terakhir ini kita lihat banyak manusia yang akan gila, mulai dari orang biasa sampai kepada anggota-anggota sudah mulai kayaknya. Entah kenapa, entah berlakunya hukum karma oleh Allah, kita tidak tahu kawan ya. Jadi kalau kita lihat kayak polisi kemarin mengatakan bahwasanya siap melindungi begal. Jadi kalau kita dibegal orang, kalau kita melawan terbunuh, maka kita akan jadi tersangka, dikatakan itu pembunuhan. Nah inilah contohnya polisi yang sedang mabuk ya. Ini polisi ini kayaknya saudaraku mabuk ini, atau dia kemarin malam minum tua, atau minum anggur orang tua, ataupun bisa dikatakan dia habis minum bir. Mungkin dia lagi keadaan mabuk membuat undang-undang seperti ini, dan undang-undangnya ini meresahkan seluruh masyarakat. Saya mengatakan mungkin ya, bukan menuduh dia mabuk, tidak, tapi mengatakan mungkin dia lagi mabuk sedang mengeluarkan pitua. Jadi membuat masyarakat sekarang resah, semua dibuat oleh bapak polisi ini. Sedangkan kita melihat malam-malam aja di Jakarta, dimanapun daerah, polisi itu berkeliaran untuk membasmi yang namanya begal, membasmi yang namanya pemabuk, membasmi yang namanya minuman, membasmi yang namanya judi. Nah, jadi kita heran kenapa bapak ini melindungi seorang begal. Apa kira-kira di balik ini ya saudara ya? Apa di balik ini kira-kira? Nah, itu mungkin jadi pertanyaan bagi kita bangsa dan negara ini. Pertanyaan sekali ini. Sementara polisi yang lain menghabiskan begal. Nah, kalau bisa dibunuhnya ataupun ditembak bagi yang lari. Nah, jadi sekarang ada lagi yang membela begal. Ini polisi apa seperti itu membuat gaduh masyarakat. Jadi wajar saja polisi-polisi yang lain marah. Wajar, dimanapun polisi di Indonesia ini akan marah, karena polisi mencari begal, menghabiskan begal, menghabiskan penjudi, menghabiskan yang namanya minum-minum keras, mencari pemerkosaan, nah yang namanya mencari pemabukan, bahkan motor pun diraziakan malam sama polisi. Setiap membawa senjata tajam disikat sama polisi, bahkan diperiksa siapa yang tidak membawa surat-surat lengkap, diperiksa juga. Jangankan begal, apalagi begal dilibas, nah sampai kemanapun dicari. Nah sekarang ada lagi polisi yang melindungi begal. Nah ini yang herannya, kita jadi pertanyaan nih, mungkin ada udang di balik batu. Nah kan itu ya saudaraku, kita lihat mungkin ada udang di balik batu. Nah jadi kalau bisa bagi bapak polisi seluruh Indonesia ini perlu dicegah orang ini. Ini perlu Pak, karena meresahkan masyarakat. Nah, mungkin bapak ini sudah bosan bertugas. Mungkin sudah bosan bertugas,
atau malas dia keluar malam, makanya dibuatnya undang-undang seperti ini. Jadi kalau bisa saudaraku, yang polisi-polisi yang bekerja malam itu kita hargai ya. Bagaimana susah payahnya, siang malam dia bertanggang, siang dia tidur, malam dia berjalan, siang tidur. Nah, kita hargai polisi-polisi kita itu yang membasmi begal. Dulu di Indonesia ini termasuk besar, yaitu begalnya seperti geng-geng motor. Habis sama polisi semua. Tidak ada polisi yang dikatakan walaupun ditembak, walaupun dibunuh polisi. Tidak ada polisi, tidak ada masyarakat yang namanya kena hukuman. Tidak ada masyarakat dijadikan tersangka. Bahkan polisi pun mendukung pekerjaan itu. Nah, jadi polisi kita Indonesia ini cuman satu aja yang gila di Indonesia ini. Satu itu, tidak ada yang lain. Mungkin lagi mabuk dia ya. Jadi ataupun bapak ini sudah bosan tugas. Jadi kepada saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan kita membuat rusuh. Kita bantu pekerjaan bapak kita yang lain yang tulus hatinya untuk bekerja. Nah, kecuali daripada yang lain, yang satu ini boleh saja kita marah. Bukannya dimanapun saja, bukan saya aja yang marah, seluruh masyarakat pun marah. Bahkan polisi pun mendengar ini akan marah ini saudaraku ya. Polisi pun akan marah karena sudah berjuang keras untuk yang namanya membasmi kejahatan. Nah, tidak taunya ada lagi polisi yang melindungi. Aduh. Nah, saya bilang ini bukannya undang-undang yang salah. Ini orangnya sudah banyak yang gila ini. Sudah hampir gila. Mungkin hukum karma ini sudah mulai berjatuhan sama Allah ini. Atau musibah ataupun azaban ini bagi orang-orang yang penjahat ini mungkin sudah diturunkan Allah ini ya. Makanya hampir gila gitu. Banyak yang akan gila. Saifuddin Ibrahim juga akan gila ya. Seperti bapak polisi ini, entah bagaimana nantinya, tidak tahu kita ya. Telah mengeluarkan pitua yang tidak ada. Adi Armando udah ya kena azab ya. Tinggal Abu Janda lagi ya. Tinggal saatnya menunggu Abu Janda ya. Mudah-mudahan orang ini kena juga ya. Itu yang kita harap dan kita minta kepada Allah. Kita tidak boleh menghukumi kita tidak boleh menghukum orang karena karena Indonesia ini hukumnya terlalu kuat ya. Jadi tidak boleh kita menghakimi orang, cukup bapak polisi saja. Itu yang saya bisa. Kalau kapan perlu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang yang penghujat, penjilat, penghina ini, penghasut dan mengadu domba ini, korupsi ini pun cukup Allah yang mengazab, cukup diturunkan oleh Allah. Karena ini hari puasa, mari kawan kita doakan semua agar mereka ini terkutuklah semua endaknya yang berbuat, yang mengeluarkan pitua-pitua, yang menghina agama, maupun yang korupsi, maupun manipulasi nepotisme. Nah, kita doakan mudah-mudahan doa kita bersama diterima Allah. Itu doa kita. Mari kita doakan agar mereka ini mendapatkan azaban yang lebih pedih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang suci ini. Iya kata Cicak ikut juga berkata iya oke. Nah, itu kata Cicak pun sekarang berdoa juga mudah-mudahan mereka ini terkutuk semua atau diazab ataupun diberi yang namanya azaban itu kalau bisa ya. Jadi sedikit saya tidak menyinggung siapapun di sini, tidak saya, karena di sini respon masyarakat atau rakyat Indonesia ya. Ini yang saya ulas di sini adalah respon masyarakat Indonesia, karena saya melihat di media-media. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran yang berharga bagi kita. Jadi mari kita berdamai dan salam sehat selalu bagi untuk kita dan bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan
aparat-aparat yang penegak hukum yang sehat, menteri-menteri yang sehat, anggota-anggota dewan yang sehat, pokoknya lah semuanya semua. Itu ya yang kita minta ya, agar negara kita ini aman dan damai, agar lancar siang dan malam. Nah, jadi bagi Bapak polisi tadi, kembali Pak cabut yaitu namanya pernyataan Bapak, agar Bapak jangan jadi cemooh atau jadi ejekan atau jadi olok-olokkan sama orang Pak ya. Biasanya kami aman keluar malam Pak. Biasa kami aman keluar malam, tidak apa-apa lagi karena yang namanya begal dihabiskan. Jadi sekarang kami takut lagi keluar malam rasanya Pak ya. Mungkin kami takut lagi karena mendengar yang namanya begal dilindungi. Nah, kami mungkin takut keluar malam. Biasanya kami sudah keluar malam Pak. Misalnya kami ada perlu ke sana kemari, alhamdulillah selama ini aman. Jadi mungkin karena Bapak lindungi ini begal, akan terjadi kekacauan kembali Pak ya. Itu saja. Jadi saya minta kepada Bapak, tolong ralat dan cabut pernyataan Bapak agar jangan membuat resah ataupun membuat risih ataupun membuat heboh masyarakat. Nah, sekarang di Facebook Bapak lihat kan, bukannya Bapak malu-malu tu Pak, sebenarnya jadi cemooh, jadi ejekan sama orang. Nah, itu saja pesan saya untuk Bapak. Mudah-mudahan video ini bisa Bapak tonton. Saya mengasih nasihat aja Pak, selalu saya kasih nasihat, bukan menghujat, bukan menghina, tidak. Cuman mari kita berakal sehat, berundang-undang sehat, ikuti aturan undang-undang Pak ya. Terima kasih, itu nasihat dari saya. Maaf Pak ya, kalau memang perkataan saya ini salah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena ini hari bulan puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.